Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan ini, di mana pada kesempatan kali ini maksud dan tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu sekalian merupakan tindak lanjut dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 9, di mana saya telah menyelesaikan modul 1 dari 3 modul yang dipelajari, dan pada modul akhir di sub 1.4 ini kami diminta untuk membuat aksi nyata, yaitu salah satunya tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tentunya di sini kalau mendengar kalimat budaya positif, mungkin Bapak Ibu sekalian di sini sudah tidak asing lagi. Apalagi di sini saya selaku pribadi juga tidak ada bermaksud untuk menggurui, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian mungkin jauh lebih paham tentang materi yang nanti akan saya sampaikan, salah satunya tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum kita lanjut ke materi, mungkin kalau mendengar budaya positif, saya rasa Bapak Ibu punya gambaran budaya positif. Mungkin saya minta satu orang dari Bapak Ibu nih, kira-kira budaya positif yang dalam gambaran Bapak Ibu tuh definisinya seperti apa? Mungkin ada Bapak Ibu dari Pak Darmawan, mungkin minta pendapatnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Agusti. Kalau menurut saya, budaya positif itu adalah budaya yang tidak negatif, ya kan? Berarti cuma masalahnya adalah positif menurut siapa. Menurut saya positif yang di sekolah itu yang dilakukan siswa, misalnya berupa kegiatan literasi sekolah, ini mungkin budaya yang positif. Kegiatan literasi ini bisa dijadikan budaya positif kalau dilakukan setiap hari, sudah membudaya. Tapi kalau memang masih sesekali, berarti belum menjadi budaya. Seperti itu barangkali pemikiran saya, Pak. Kurang lebihnya bisa ditanggapi. Ya, terima kasih. Sangat sepaham sekali dengan pendapat Pak Darmawan. Mungkin mudah-mudahan ibu-ibu semua juga sama, karena budaya positif ini maknanya banyak sekali. Tentunya di sini salah satu upaya yang kita lakukan melalui peraturan-peraturan, contohnya di dalam kelas, kemudian dibuatlah suatu keyakinan dengan hal-hal atau dengan kalimat positif, sehingga nanti kita harapkan anak-anak itu bisa muncul budaya-budaya positifnya dalam penerapannya keseharian. Ya. Kemudian ini adalah konsep utama budaya positif. Yang pertama di sini adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, yang ketiganya, keempatnya motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, restitusi, dan yang ke berapa lagi ini, ke 1, 2, 3, 4, 5, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir ini tentang segitiga restitusi. Jadi konsep utama ini pada budaya positif inilah yang akan saya paparkan ke Bapak Ibu satu persatu. Silakan Pak. Ya, ini materi pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau kita mendengar pembelajaran berdiferensiasi, mungkin Bapak Ibu pastilah sudah mengetahui pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa. Kira-kira bisa tidak saya minta satu orang saja untuk menyampaikan sedikit pendapatnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin dari Ibu Rina.
mungkin bisa sedikit memberikan gambaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut pemahaman saya, pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya berfokus pada proses pembelajaran saja, tapi kita sebagai seorang guru juga harus fokus pada proses atau konten atau materi yang akan diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan minat dari peserta didik tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ina. Betul sekali, sepaham sekali saya dengan pendapat Bu Ina. Yang jelas pembelajaran berdiferensiasi ini tetap mengacu pada sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing siswa tersebut. Lanjut Pak. Ya, ini adalah teori kontrolnya. Ya, ada berapa ini? Ada 4 ya tentang teori kontrol. Pertama di sini biasanya kita selalu ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini salah satu teori kontrol yang memang harus kita pahami benar-benar, bahwa terkadang seperti contohnya pada nomor 4 ini kan, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, padahal ini adalah suatu pernyataan yang memang tidak dibenarkan karena bisa berakibat pada efek pembulian. Nah, ini yang memang harus kita perhatikan, makanya perlunya teori kontrol tersebut. Silakan Pak. Ya. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon, teori kontrol dan atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada orang yang bisa mengontrol diri Anda. Saya ingin mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrolnya, model berpikir menang atau menang. Jadi teori kontrol atau pilihan ini lebih mengarah kepada hal yang positif atau kalimat-kalimat positif, tentunya yang dapat memberikan suatu motivasi. Lanjut Pak. Ya, ini adalah disiplin positif. Apakah makna disiplin? Nah, ini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi yang dimaksud dari kalimat-kalimat ini adalah bahwa dalam membentuk kedisiplinan anak, setidak-tidaknya kita, kalau dulu memang ada peraturan, kalau peraturan itu kan sifatnya memaksa, mau tidak mau, senang tidak senang harus mengikuti aturan tersebut, sehingga motivasi yang muncul bukan dari intrinsik tapi ekstrinsik, ya, karena dari tidak ada pilihan, mau tidak mau mengikuti aturan. Tapi bagaimana caranya disiplin yang kita buat itu menimbulkan kenyamanan agar anak bisa memotivasi dirinya sendiri dan akan pentingnya arti daripada disiplin tersebut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia juga punya kebutuhan dasarnya. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Lanjut, Pak. Ya, nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, kelima kesenangan. Kalau bertahan hidup ini seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, nah ini merupakan salah satu kebutuhan dasar kita. Kemudian kasih sayang dan rasa terima ini seperti kalau kita sebagai guru mungkin kita juga harus menggunakan cara-cara lainnya seperti orang tua mendidik anaknya penuh dengan kasih sayang. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin atau berprestasi. Ini lebih ke arah bagaimana caranya kita memberikan motivasi ke anak ketika anak mempunyai keinginan-keinginan, tapi kita harus bisa mengarahkannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat kebebasan, yaitu mendiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi anak pasti mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita, tapi kan ini kembali kepada kita lagi. Bagaimana kita sebagai guru mengarahkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki anak tersebut. Kesenangan, nah ini salah satunya. Kalau kita lihat misalnya anak ketika di dalam pelajaran, mungkin kalau saya guru matematika, kena siang hari kadang-kadang sudah mulai kurang bersemangat belajar. Tapi ada pelajaran-pelajaran yang dia senangi, misalnya seperti pelajaran olahraga atau sifat-sifat hal-hal pelajaran yang menyenangkan. Jadi untuk melengkapi hal tersebut mungkin perlu juga kita sebagai pendidik itu mengajar dengan menggunakan humor, ya, tapi tentunya dengan batasan-batasan supaya anak tuh merasa senang. Lanjut. Kemudian ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketiga untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi ini motivasi 1 dan 2 ini adalah contoh motivasi eksternal. Misal dalam penerapan aturan di kelas saja, misalnya kalau saya ke kelas tidak menggunakan sepatu, pasti saya kena hukum, pasti dianggap melanggar aturan, walaupun tidak tahu apa harus diwajibkan memakai sepatu ketika di sekolah. Tetapi ketika motivasi internal kita ini muncul untuk menghargai diri sendiri, setidaknya kita bisa menyayangi kaki kita ini. Mengapa kok kita pakai sepatu? Supaya menghindari misalnya terjadi hal-hal yang tidak inginan, misalnya tak tercocok paku atau apa, itu kan bisa mencederai. Jadi tentunya di sini motivasinya akan muncul tanpa harus paksa, kan dia tahu apa penyebabnya kalau kita tidak melakukan hal tersebut. Jadi tanpa harus menunggu peraturan, kita sudah tahu dalam menjaga diri kita sendiri. Lanjut, Pak. Nah ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi disiplin itu banyak sekali, Bu. Yang pertama di sini ada hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman mungkin penghargaan juga dulunya kita pernah lakukan, walaupun tidak dipungkiri bahwa ini bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi dampak yang tanpa kita sadari ini, ketika anak diberikan hukuman, mungkin anak akan timbul rasa sesuatu yang membekas pada dirinya, bukan membekas yang positif, tapi yang diingatnya yang tidak baik terhadap guru tersebut. Makanya menyakitkan, ketidaknyamanan, murid takut, memaksa berkata mau tidak mau, kalau salah ikuti aturan, harus dihukum. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, karena apa? Karena takut hukumannya akan berlipat ganda dari hukuman yang kita berikan tersebut. Kemudian murid menjadi rendah diri, tidak ada rasa percaya diri. Nah, penghargaan menurut kita adalah salah satu bentuk motivasi, tetapi di sini dianggap bahwa ini merupakan salah satu konsep disiplin dengan identitas gagal, karena dianggap tidak efektif. Kemudian merusak hubungan karena akan menimbulkan suatu persaingan antara sesama teman. Kemudian mematikan kreativitas
menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri sendiri. Jadi ternyata setelah dipelajari bahwa penghargaan ini memang dianggap tidak efektif karena jangka panjangnya ini yang ketika didapatkan oleh anak ini, maka kita akan memunculkan masalah baru lagi. Mungkin anak yang merasa juara mendapatkan hadiah, mungkin ada timbul iri dengki dengan teman-temannya yang memang mempunyai kemampuan yang tidak sebanding dengan temannya. Maka ini yang dianggap konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini salah satu penerapan atau konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu tidak jauh-jauh berbeda, tapi ketika kita memberi hukuman, kita tidak mau tahu kamu salah, langsung diberikan hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu kembali kepada apa permasalahannya. Kalau dia tiba-tiba mencoret meja, dia konsekuensinya kamu harus bersihkan meja itu. Jadi ada sedikit hukuman yang mendidik untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sehingga di sini penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan sempat merenungi kesalahan, pokoknya apa yang dibuatnya harus dipertanggungjawabkan. Kemudian ini salah satu yang keduanya restitusi. Ini kalau ada guru BK dia lebih memahami, tapi saya rasa semua dari keempat konsep disiplin ini kita pernah melakukannya. Cuma kita kan tergantung dari kondisi murid tersebut. Nah, restitusi ini dianggap yang paling paten lah, kata orang-orang zaman sekarang ini, paling paket komplitnya dalam menangani setiap permasalahan. Karena dianggap murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrolnya dirinya memegang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya tentang restitusi. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ini perbedaannya. Kalau hukuman tidak berencana, tiba-tiba kita pikir melihat anak lama terlihat ada sampah, aku bersihkan sampah. Nah, ini yang salah satu yang bentuk hukuman yang muncul secara tiba-tiba untuk mereka bertanggung jawab tentang kesalahannya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dipanggil mau diapakan ini, kena hukum apa, disuruh apa. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukum fisik, bisa kadang-kadang kita menghukum keliling lapangan 3 kali, suruh berdiri, suruh apalah. Ini salah satu bentuk hukuman fisik. Ternyata di sini masuk dalam kategori hukuman. Kemudian konsekuensi. Ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada anak bermasalah, kita panggil, kamu misalnya mencoret-coret dinding, jadi kita buat kesepakatan apa yang harus kamu lakukan konsekuensinya. Ya Bu, kami akan membersihkan dinding tersebut. Jadi ada bentuk pertanggungjawaban dari kesalahan yang dibuatnya. Kemudian restitusi, inilah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi restitusi ini suatu bentuk penyelesaian masalah di mana proses kolaboratif yang sangat diperlukan, perlunya kerjasama dari guru yang menangani dan siswa. Dan permasalahan nanti kembali kepada motivasi dari diri siswa tersebut dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Kalau di 5 posisi ini saya rasa kita sudah pernah melakukannya, cuma tanpa kita sadari. Ada yang penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada yang teman, ada pemantau, dan ada manajer. Lanjut Pak. Nah, ini penghukum. Ya, nah, ini salah satu contoh yang sudah dibuatkan di sini. Penghukum seperti ya, sifatnya fisikis lah, ya, hormat tiang bendera atau pokoknya yang sifat-sifat membuat efek jerah. Nah, ini kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya kan ini Pak Darmawan biasanya kita tahu nih. Nah, ini sifatnya penyelesaian dengan cara mungkin dianggap sebagai teman lah, dipanggil duduk di saung situ kan, apa salah kau nih, ngapa kau macam itu, bisa tak kira-kira tidak diulang lagi. Jadi
secara pendekatan tapi menganggap seperti layak berbicara dengan sesama teman. Kemudian ini teman, kalau yang pembuat merasa bersalah ini kita mengakui kira-kira itu sama Bapak, apa sih yang harus Bapak lakukan untuk membuat kamu berubah misalnya. Nah itu pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau pemantau ini kadang-kadang kita jauh-jauh hari sudah si A ini sudah berkali-kali jadi mata lambat. Besoknya klien kita langsung kita lakukan tindakan. Jadi ini salah satu pemantau, kamu sudah terlambat masuk sekolah, kamu sudah tidak tahu konsekuensinya. Nah, kemudian yang manajer ini merupakan salah satu contoh posisi kontrol yang dilakukan memang menggunakan tahapan-tahapan, langkah-langkahnya. Seperti kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya. Jadi kembali kepada siswa tersebut, apakah kita bisa memunculkan motivasi dari diri siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian di posisi kontrol, nah ini langsung ya Pak Ian, bisa Bapak Ibu bisa baca di sini salah satu kalimat-kalimat yang memang kita gunakan. Mungkin kalau kita pernah merasa di mana nih posisi kita ini teman, pada saat anak melakukan suatu kesalahan. Ya, silahkan lanjutkan lagi Pak. Nah ini salah satunya membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini munculnya diawali dengan peraturan kelas. Nah, peraturan kelas kemudian diubah dengan kalimat-kalimat positif. Misalnya kalau peraturan kelas dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi kalimat-kalimat yang tidak dilarang atau yang kira-kira kurang bagus itu digantilah dengan kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, diubah. Nah, kemudian ini yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan, tetap menyesuaikan dengan kondisi kelasnya. Kalau anaknya mungkin setiap di kelas ini selalu dikenal anaknya suka ribut, jadi kita bisa mengkondisikan mungkin peraturan lebih diarahkan, keyakinan yang dibuat lebih diarahkan kepada menjaga kondisi lingkungan kelas. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini juga harus diketahui oleh semua warga sekolah. Lanjut Pak. Kemudian, nah ini segitiga restitusi yang biasa dilakukan. Biasanya saya belajar juga dari guru BK-nya. Ternyata inilah namanya segitiga restitusi. Salah satu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini salah satu upaya atau kondisi untuk menciptakan ya, dalam memperbaiki kesalahan mereka. Maju. Nah ini tahapan-tahapan pada segitiga restitusi. Saya dulunya tidak tahu juga Bapak Ibu, tapi sekarang baru tahu karena pada saat itu saya juga diminta untuk mempraktikkan. Pertama, ketika kita menemukan anak dalam permasalahan, jadi yang harus kita lakukan adalah di sini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini ketika misalnya anak berkelahi, kemudian kita panggil, otomatis emosinya masih menggebu-gebu. Jadi keluar kata-kata yang tidak bagus. Jadi kita dengarkan dulu, kemudian kita setelah dia sudah agak tenang, kita tenangkan, kemudian kita tanya apa sih sebenarnya permasalahannya. Kemudian kamu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tapi tentu kita memang harus sabar dalam melakukan tahapan-tahapan ini sampai dia benar-benar tenang. Kemudian yang berikutnya adalah memvalidasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini tentunya mencari tahu apa penyebab dari permasalahan itu. Dan minimal kita juga mengetahui, dia juga harus tahu apakah yang dilakukan itu memang benar-benar benar atau salah. Jadi kembali kepada dia nanti sendiri yang akan menyadari kesalahan yang dilakukannya tersebut. Misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kan kalau ditanya itu tiba-tiba tenang hasil. Kemudian adakah cara yang lebih efektif dalam mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, mungkin kita arahkan ke arah hal yang positif dalam dia ketika melampiaskan kesalahan yang memang dilakukan oleh teman.
Kemudian yang terakhir barulah kita menanyakan keyakinan, karena di setiap kelas kan sekarang sudah ada keyakinan kelas, ada aturan kelas. Jadi dari kejadian itu kita harus tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Mungkin misalnya dia kemarin sering terlambat apa, jadi minimal nilai-nilai itu misalnya harus lebih memunculkan nilai-nilai atau bentuk tanggung jawab, disiplin. Nah ini yang harus kita lakukan. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita juga harus bisa memantau anak itu pergerakan ini ke arah mana. Jadi kita juga harus bisa mengetahui maunya siswa ini seperti apa sih, maunya ke arah mana. Nah, jadi setelah dilakukan ini, maka nanti akan muncul suatu penyelesaian itu yang dimulai dari dirinya sendiri. Kita tanyakan, jadi bagaimana cara memperbaiki kesalahannya, sehingga kembali kepada keyakinan yang sudah dilakukannya itu, maka kembali lagi dalam penyelesaian akhirnya nanti adalah motivasi dari diri sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lanjut. Nah ini salah satu langkah-langkah yang tadi ya, menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini perkataan guru yang tadi yang saya sampaikan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kalau siswanya emosinya agak meninggi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Jadi di sini juga kita tidak boleh langsung menyalahkan si A si B, tapi tidak menggunakan kata-kata yang menenang. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi dia yang akan menjawab sendiri dari permasalahan yang ada tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Nah ini kita membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Setelah kita tanya kesalahannya, dia sudah sadar. Nah kita kembalikan kepada dirinya sendiri lagi, dengan kata-kata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Nanti akan muncullah jawaban-jawaban darinya supaya kita bisa mencari tahu apa sih sebenarnya permasalahan yang harus dari dirinya sendiri. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Jadi ketika kita berusaha memahami, tetapi kita juga harus memasukkan kalimat-kalimat yang untuk memotivasi dia untuk berubah dari kesalahan tersebut. Kemudian lanjut Pak Jal. Nah ini yang terakhir baru kita tanyakan keyakinan kelasnya. Nah kembali kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dari permasalahan yang dihadapinya itu pasti ada nilai-nilai yang kita percaya. Oh iya Pak, karena saya jarang masuk, mungkin nilai-nilai yang harus saya yakini pertama tanggung jawab, disiplin untuk sebagai dasar untuk merubah hal-hal yang salah tersebut. Nilai universal apa yang tadi sebagai kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah ini adalah langkah terakhir dalam melakukan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu memang budaya positif ini sangatlah berat untuk dilakukan, tetapi kalau kita meyakini insya Allah dampaknya nanti ini akan berakibat kepada anak-anak kita yang nanti mempunyai sifat-sifat atau karakter yang berbudaya positif. Jadi ketika ada permasalahan mungkin tidak seperti orang-orang yang langsung menyelesaikan dengan kekerasan atau apapun, tetapi selalu dengan jalan-jalan dengan keyakinan-keyakinan yang ia pahami. Jadi inilah tugas yang saya sampaikan selaku calon guru penggerak. Tentunya nanti setelah ini saya akan juga menayangkan tentang seperti apa keyakinan kelas. Kemudian contoh penerapan segitiga restitusinya dalam bentuk video. Jessica silakan masuk. Duduk.
Pagi, Pak. Pagi. Halo Jessica, Halo, Pak. udah lama ya Bapak tidak melihat kamu. Ada apa ini kira-kira kok tiba-tiba datang ke ruangan Bapak? Kesel, Pak. Kesel banget. Aku dikatain tukang fitnah, Pak. Ya, aku marah lah, Pak. Masa aku dikatain tukang fitnah hanya berdiam saja? Ya wajarlah kalau kamu marah, Bapak juga memaklumi akan hal itu ya. Apalagi kamu dikata-katain sampai difitnah, pasti tentunya kamu juga marah kalau diperlakukan seperti itu. Ya, saya ngatain dia balik lah, Pak, di depan teman-teman. Dia kan udah merendahkan saya di depan teman-teman. Setelah itu dia malah bentak-bentak saya, nggak jelas. Ya, tentu saja kan Jessica juga mempunyai alasan tersendiri ya, mengapa Jessica sampai melakukan hal itu kan? Tidaklah, Pak. Sebenarnya saya ini capek jadi orang pemarah. Tetapi saya ini dibentak. Jadi saya tuh emosi saya tuh tidak terkontrol gitu. Jadi saya tuh langsung membentak dia balik di depan teman-teman. Ya, untung sajalah kamu tidak berbuat yang lebih dari ini ya. Yang kamu masih lakukan ini menurut Bapak ini adalah hal yang masih wajar. Karena kamu masih belum bisa mengontrol emosi kamu. Tentunya kamu melakukan ini kan untuk mempertahankan harga diri kamu, bukan? Iya, Pak. Bapak ingin tanyakan itu, apakah tindakan yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kamu? Tidaklah, Pak. Tindakan ini sebenarnya tidak bagus untuk contoh. Tetapi saya tuh emosi saya tuh udah naik tinggi gitu. Jadi tindakan saya tuh tidak baik. Ya wajarlah, yang namanya manusia kan pasti selalu ada yang berbuat salah. Tetapi kan tetap harus mencari solusi ya untuk memperbaikinya. Jadi kamu juga bisa saja mempelajari sesuatu hal yang positif untuk dipelajari. Nah, yang ingin Bapak tanyakan ini, dari kejadian itu bersediakah kamu mempelajari hal-hal yang positif tersebut? Bersedia, Pak. Nah, yang ingin Bapak tanyakan, di dalam kelas kan pasti ada keyakinan kelas yang sudah dibuat, disepakati. Nah, keyakinan kelas apa saja yang kamu yakini? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan saya akan sentiasa beraktivitas yang nyaman, bangga, lebih sabar, menenangkan diri sendiri. Ya. Kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, yang kayak berprestasi, terus saya itu kayak orangnya tidak gampang emosi, menjadi yang diri yang lebih sabar. Ya. Mudah-mudahan dari kejadian ini kamu bisa mengambil hal yang positifnya ya, bahwa dalam melakukan segala sesuatu itu kita juga harus bisa mengontrol emosi diri, sehingga jadikan ini salah satu pengalaman yang berharga buat kamu yang nantinya akan menjadi hal-hal positif untuk diri kamu ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tanggapan dari peserta didik saya terkait kegiatan tadi tentang segitiga restitusi. Untuk Jessica, bagaimana setelah dilakukan kegiatan segitiga restitusi ini kesannya? Dari kegiatan ini saya belajar bahwa dalam melakukan tindakan tidak perlu gegabah dan tidak perlu emosi, dan harus tetap mengontrol emosi. Baiklah, kira-kira untuk Jessica bisa nggak ini diterapkan di sekolah? Itu sangat penting untuk diterapkan di sekolah agar peserta didik lebih bisa mengontrol emosinya. Ya, terima kasih Jessica. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi ya. Di sini saya selaku pribadi calon guru penggerak angkatan 9 sekali lagi tidak bermaksud untuk menggurui atau apapun, cuma hanya di sini menyebarkan pemahaman saja terkait tentang budaya positif di sekolah. Mungkin hanya itu saja yang ingin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.